Halo guys, sekarang ini kegiatan saya akan berkunjung ke sekolah anak berkebutuhan khusus ya. Jadi saya udah keluar dari kontrakan nih di daerah Kelapa Gading menuju ke lokasi yang ada di Pulau Mas. Tapi rasanya ban belakang saya kempes teman-teman. Jadi saya mampir dulu, ya tutup bengkel pinggir jalan buat mompa. Saya lewati terus jalan raya Kelapa Gading dan ini sebelah kiri saya Mall Kelapa Gading MKG. Saya ingat tahun 98 saya pernah bekerja di sini, tepatnya di restoran Jepang Teppanyaki. Tapi baru 2 minggu saya udah keluar karena nggak tahan berdirinya, dari pagi sampai malam harus berdiri, nggak boleh duduk untuk layani pelanggan yang datang ya, mereka makan. Nah, dan hari Minggu juga harus masuk. Itu juga yang membuat saya akhirnya keluar, karena hari Minggu saya harus ke gereja. Nah teman-teman, saya mendapati abang-abang di pinggir jalan yang bisa pompa ya ban belakang, biar perjalanan saya itu lancar dan selamat sampai tujuan teman-teman ya. Terima kasih abangku. Oke teman-teman, saya lanjut kembali perjalanan menuju ke lokasi yang ada. Nah ini saya sudah ada di sekitar Pulau Mas. Saya agak bingung di mana ya, karena udah lama tidak kesini ya. Jadi ini rumah teman saya atau kenalan saya di gereja ya. Mereka lah pendiri sekolah anak berkebutuhan khusus ini. Nah ini sekolahnya teman-teman ya, sebuah rumah yang dikontrakin buat dijadikan sekolah. Jadi nama sekolahnya adalah Sekolah Anak Berkebutuhan Khusus Daya Mandiri Putri Prio. Nah ini saya udah melihat-lihat ruangan yang ada di dalam ya. Waktu saya tiba, anak-anak itu baru datang dari belanja makanan mereka, makanan ringan teman-teman. Nah ini adalah guru-guru yang ada di sekolah ini. Mereka lagi sibuk untuk menyiapkan segala sesuatu dalam kegiatan belajar mengajar. Nah ini anak-anaknya, mereka lagi menikmati hasil belanjaan mereka, makan snack dulu katanya. Luar biasa, tadinya saya agak-agak ragu untuk menyapa mereka, tapi sebenarnya mereka seperti anak normal biasa. Mereka memahami apa yang kita katakan, mereka juga mengerti. Nah kalau yang ini dia artis, namanya Wilona Natasha. sorry ini kenalan saya juga ini namanya Ibu Wilona atau kita panggil Ibu Ona. Ibu guru yang lagi menyiapkan bahan kain untuk diukur dan dipotong, karena di sini juga ada pelajaran menjahit ya. Nah kalau yang satu ini, waduh ini luar biasa. Saya kenal dia masih kecil juga waktu di Rawamangun di sekolah yang lama. Sekarang perkembangannya luar biasa. Namanya Yoel. Hai Yoel. Oh di AL ya. Kalau yang ini namanya Hezron. Uniknya teman-teman dan luar biasanya, dia bisa dari rumah naik bus sendiri sampai sekolah ini. Jadi orang tua juga mendidik dan mengajar dia untuk supaya bisa mandiri, karena memang sekolah ini juga mengarahkan mereka supaya bisa mandiri ya di masa depan nanti. Dan bersyukur orang tua mereka tentu sangat luar biasa ya, karena anak-anak ini ditempatkan, dititipkan Tuhan di keluarga mereka masing-masing. Siapa namanya? Namanya Willem. Nah kalau yang satu ini baru belasan tahun, namanya Willem. Saya agak kurang paham waktu dia berbicara karena memang ada keterbatasan ya. Halo. Dan gurunya ini yang membimbing dia adalah Ibu Elizabeth tepatnya.
ibu yang guru benar. yang Ini William sangat mau apa? sabar, Mau? karena butuh ekstra Ini saya. kesabaran untuk mendidik Ini lihat nih. William mau apa? anak Bukan di sabar tempat nih. Ini apa nih? Gua apa? yang berkebutuhan khusus. William mau apa? Jadi mereka juga Mau? diajarkan untuk bisa fokus melihat gambar dan menebak Tidak, apa salah. gambar tersebut. Iya, lihat lagi. William mau apa? William mau apa? Mau? Iya, katanya dia. Nah, ini mereka atau Hesron lagi diajarin untuk bisa menjahit. Kalau ini teman-teman lagi diajarin matematika dasar ya, tambah-tambahan. Ini tambah-tambahan puluhan. Dan anak ini cepat banget dia membuat hasil atau menulis hasil dari soal yang diberikan oleh Ibu Guru Linda. Ini pecahan puluhan yang harus dia tambahkan. Nulisnya cepat banget. Luar biasa anak-anak yang ada di tempat ini. Tentu di balik kekurangan mereka, Tuhan juga memberikan kelebihan buat mereka masing-masing, seperti anak-anak pada umumnya. Bukan hanya itu saja, mereka juga belajar untuk bisa membeli ya dengan uang yang ada. Jadi mereka diajarin pecahan-pecahan uang seperti ini teman-teman. Bagaimana kalau uang 50.000 belanjanya 40, kembaliannya berapa? Atau uang 50.000 belanja 50.000 kembaliannya pas atau bagaimana? Mereka juga diajarin supaya mereka tidak dibodoh-bodohin di luar sana ya. Ada juga diajarin meronce teman-teman, membuat manik-manik untuk bisa dibuat gelang, dibuat cincin dan segala sesuatu dari manik-manik ya. Ini alat meronce, tinggal diputar lalu manik-maniknya bisa masuk di tali atau benang ya. Ini dengan meronce juga mereka diajarkan fokus ya, dan juga sequence ya, dimana merah-merah, biru-biru, putih-putih. Jadi mereka juga diajarin seperti itu, bisa menaruh manik-manik yang biji-biji ini dengan tepat supaya menjadikan sesuatu kerajinan tangan yang menarik dan indah tentunya. Nah, ini namanya Yefta, dia lagi melompat-lompat ya, menggerakkan tubuh. Anak ini juga perkembangannya luar biasa. Saya mengenal dia sejak dia masih kecil waktu di kota Jambi. Orang tuanya lah pendiri sekolah ini. Ada lagi namanya wanita ini Dea teman-teman ya. Jadi di sini ada juga wanita. Sebenarnya sekolah ini dibagi dua ya, ada yang masuk di pagi hari pria dan di siang hari wanita, tapi 2 minggu sekali mereka bersamaan masuknya. Jadi waktu saya berkunjung, tepatnya kali ini ada wanitanya, tapi cuma dia sendiri yang masuk karena teman-teman yang lain ada halangan atau sakit ya. Mereka diajarkan banyak hal di tempat ini teman-teman. Sengaja mereka diberikan banyak keahlian atau apapun supaya bisa mengetahui di mana mereka, kelebihan mereka yang ada, supaya ketika mereka mungkin keluar dari tempat ini mereka bisa mandiri teman-teman ya. Tapi tentu terus dalam pengawasan daripada orang tua. Ini saatnya mereka berbelanja di minimarket yang ada dekat dengan sekolah mereka. Di sini mereka diajarkan untuk berbelanja sendiri dari uang jajan yang diberikan orang tua mereka masing-masing. Bagaimana mereka membayar di kasir. Dan tiba saatnya mereka pulang atau balik kembali ke sekolah mereka di Pulau Mas.
Sekarang tiba saatnya menikmati belanjaan dari minimarket. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kunjungan saya di sekolah ini ya. Sampai kita di lain waktu. Tuhan memberkati.